Halo guys, welcome back to my channel Zone. Di video kali ini kita lagi ada di Hyundai Pontianak. Dan seperti yang kalian bisa lihat di samping kiri kanan saya ini sekarang sudah ada dua buah Hyundai Ioniq 5. Nah, di sebelah kanan saya ini ada sebuah Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range. Dan yang di sebelah kiri saya ini merupakan varian yang Prime Long Range. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk melihat ke bagian samping Hyundai Ioniq 5. Nah, karena cuaca di luar sedang hujan, maka ini mic-nya saya pegang supaya suaranya lebih jelas. Oke, kita akan bahas dulu dari dimensinya. Secara dimensi, tidak ada perbedaan antara Hyundai Ioniq 5 yang Prime maupun yang Signature-nya. Yaitu sama-sama berada di panjang 4635 mm dengan lebar 1890 mm. Nah, namun yang membedakan itu adalah di profil bannya dan juga di velgnya. Dimana untuk ban yang digunakan di Hyundai Ioniq 5 Prime itu menggunakan ban dengan profil ban 235/55 R19. Artinya ban ini memiliki ukuran 19 inch dengan motif two-tone seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk velgnya Hyundai Ioniq 5 yang Signature Long Range-nya, kita akan mendapatkan ban dengan profil ban yang berbeda. Di mana di ban ini kita mendapatkan profil ban 255/45 R20. Artinya ban ini memiliki ukuran 20 inch dan untuk motif bannya itu juga berbeda. Dia dibuat sama-sama memiliki dual tone namun memiliki bentuk yang berbeda. Motif yang berbeda. Nah, kemudian kalau kalian lihat untuk bagian sampingnya, ini untuk pintunya sama-sama sudah menggunakan keyless entry. Dan untuk pintunya ini sendiri, kalau kalian lihat, ini kalau di bagian pintunya itu terdapat tombol yang dapat kita sentuh. Jadi bukan kita tekan, namun kita cukup menyentuhnya. Dan ketika kunci itu kita pegang, maka pintu akan terbuka secara otomatis. Nah, ketika pintu itu terbuka, spion juga akan terbuka secara otomatis karena dia sudah menggunakan spion auto retract. Nah, kemudian kalau kita lihat, ketika pintu itu terbuka, bukan cuma spionnya yang terbuka, namun untuk door handle-nya itu juga ikut keluar. Sehingga kita dapat menariknya dan dapat membuka pintu. Nah, kemudian untuk bagian atasnya itu kita akan mendapatkan shark fin antena. Ini juga sama-sama dimiliki oleh yang varian Prime-nya. Dan untuk Hyundai Ioniq 5 ini juga merupakan mobil listrik pertama di Indonesia yang sudah CKD atau sudah dibuat dirakit di Indonesia. Nah, kemudian kita akan melihat ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya di Hyundai Ioniq 5 ini kita akan mendapatkan lampu belakang dengan bentuk pixel-pixel seperti ini untuk varian signature-nya. Nah, pixel-pixel ini juga dapat menyala dan kita juga mendapatkan sebuah garis lurus panjang yang menyambungkan dari bagian kiri hingga ke kanan, bagian ujung. Nah, kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini tidak ada wiper belakang karena Hyundai sendiri sudah menambahkan sebuah spoiler dan di atasnya ini diberikan lubang sehingga ketika mobil ini sedang melaju atau sedang kita kendarai, air di bagian belakang ini akan terhempas oleh angin sehingga air itu tidak akan ada di kaca belakang. Dia akan terkena angin dan membersihkan kaca belakang. Nah, kemudian kalau untuk rear defogger itu masih diberikan di Hyundai Ioniq 5 ini. Nah, untuk membuka pintu bagasi belakangnya itu kita cukup meletakkan tangan kita di bawah
Dan di sini ada sebuah tuas yang cukup kita tekan dan pintu bagasi itu akan terbuka secara otomatis. Nah, di bagian dalamnya ini kita juga mendapatkan dua buah lampu di bagian atas. Serta untuk pintunya dia sudah power back door, sehingga kita tidak perlu menggunakan atau menekan tuas mekanik lagi. Nah, kalau kita lihat di bagian bawahnya ini, kita juga akan mendapatkan sebuah kamera parkir. Untuk kamera 360-nya, dia akan menghubungkan kamera depan, belakang, kiri, dan juga kanan. Tadi di bawah spion, itu juga terdapat sebuah kamera lagi. Nah, di bagian belakangnya ini, kita juga mendapatkan 4 buah titik sensor parkir yang akan sangat membantu kita dalam memarkirkan kendaraan ini. Nah, kemudian mari kita lihat untuk bagian belakangnya Hyundai Ioniq 5 yang prime-nya. Untuk pintunya ini sendiri, dia sama-sama menggunakan mekanisme yang digunakan di Signature, di mana kita cukup menyentuhnya dan pintu itu akan terbuka. Nah, kemudian untuk bagian belakangnya ini, kita juga mendapatkan lampu pixel-pixel seperti ini, yang dimana ini juga sama dengan yang ada di varian Prime. Karena ini juga sama-sama yang long range, sehingga untuk lampunya itu menggunakan lampu seperti ini. Nah, untuk membuka pintu bagasi belakang itu juga sama, kita cukup menekan tuas dan pintu itu akan terbuka. Ini juga sama-sama menggunakan power back door, sehingga kita tidak perlu menekan tuas mekanik. Oke, sekarang kita sudah masuk ke mobilnya. Nah, untuk peredaman kabinnya ini cukup baik karena di luar itu sedang hujan. Dan ketika kita menutup pintu itu suara noise di luar itu semuanya teredam dengan baik. Nah, hal pertama yang ketika kita lihat di bagian interiornya ini, dia cukup minimalis karena untuk bagian dashboard dan bagian depannya ini semua clean. Dan tombol-tombol fisik juga sepertinya sangat sedikit di mobil ini. Karena memang Hyundai itu sendiri ingin mengurangi tombol fisik agar tampilan di dashboardnya ini bisa lebih bersih tanpa adanya tombol-tombol fisik lagi. Nah, dan kalau kita lihat untuk setirnya ini sendiri, kita mendapatkan setir dual spoke seperti ini. Dan untuk jahitan-jahitannya ini juga sangat rapi dan materialnya itu masih mirip dengan yang ada di Hyundai lainnya untuk setirnya. Nah, dalam kondisi mati seperti ini, setirnya itu tidak akan menampilkan apa-apa di tombol-tombolnya. Namun ini tombol-tombolnya tombol-tombol fisik. Tapi ketika mobil ini dalam kondisi padam, itu semua informasinya kayak logo-logonya itu tidak akan nyala. Nah, kemudian untuk drive mode-nya itu diletakkan di bagian bawah. Dan drive mode ini seolah-olah bentuknya itu bulat dan pengoperasiannya ternyata bukan diputar, namun pengoperasiannya itu ditekan seperti ini. Nah, di bagian tuasnya ini terdapat dua buah tuas pedal shift. Namun pedal shiftnya ini bukan untuk mengubah gear seperti pada mobil umumnya. Di mobil ini kita dapat menggunakan pedal shift di bagian kanan ini untuk mengurangi atau mematikan regenerative braking dari motor listriknya. Dan di bagian kiri ini kita dapat meningkatkan regenerative brakingnya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini kita juga mendapatkan tuas transmisi, di mana transmisinya ini juga cukup unik karena dia transmisinya itu diputar untuk pengoperasiannya, bukan seperti tuas-tuas pada biasanya atau seperti yang ada di Santa Fe, Staria maupun di Palisade, yaitu shift by wire. Namun ini pengoperasiannya itu dengan cara diputar-putar seperti ini. Nah, di bagian sebelah kanan bawah saya ini terdapat beberapa tombol, yaitu tombol untuk membuka dan menutup pintu bagasi belakang,
serta tombol untuk mematikan traction control dan juga tombol untuk ketinggian lampunya. Jadi ketinggian lampu depannya itu juga dapat kita set agar menyesuaikan dengan kondisi jalan yang kita kondisi pencahayaan yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita juga mendapatkan auto hold dan juga electronic parking brake. Di bagian atasnya ini kalau kita lihat, kita mendapatkan instrumen cluster yang sudah menyatu hingga ke bagian head unitnya ini yang sangat besar. Nah, di bagian kanannya ini terdapat sebuah papan, dan ini menurut Hyundai kita dapat gunakan untuk menempelkan beberapa catatan kecil dengan bantuan pin-pin magnetik. Jadi di dalamnya juga terdapat magnet sehingga kita dapat menempelkan aksesoris magnetik ataupun catatan-catatan kecil. Nah, untuk wipernya dia sudah auto dan juga untuk headlampnya dia juga sudah headlamp auto. Sekarang kita akan langsung menyalakan aja mobilnya ini. Karena dia mobil listrik, kita cukup menginjak rem dan menekan tombol EV start stopnya ini. Nah, ketika kita menekan, maka untuk indikatornya itu akan menyatakan ready to drive dan mobil ini sudah siap jalan. Nah, ketika mobil itu sudah menyala, tidak ada suara apapun dari mobil ini karena ini merupakan mobil listrik sehingga tidak ada suara-suara yang dihasilkan seperti suara starter maupun suara mesin. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya di bagian depan itu seperti ini. Dan untuk instrumen clusternya ini sendiri dia full digital dan full color juga. Nah, untuk informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap seperti baterai, status seat belt, dan regenerative brakingnya, serta mode berkendara, cuaca di luar, suhu di luar, maupun penggunaan atau konsumsi dari baterainya itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk Hyundai Smart Sense-nya di mobil ini juga sangat lengkap karena dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control dan juga lane keep assist dan lane following assist. Nah, kemudian untuk drive mode-nya di mobil ini dibagi menjadi 3, yaitu normal, eco, dan juga sport. Nah, kemudian untuk di tampilan instrumen clusternya ini, dia juga dapat menampilkan informasi seperti trip, average, dan juga timer, serta ada tire pressure monitor juga. Dan ini juga kita dapat men-set beberapa settingan dengan cara menekan OK dan kita tahan. Maka dia akan memunculkan settingannya, tapi bukan di instrumen cluster seperti di Hyundai lainnya, melainkan di head unitnya ini. Nah, untuk settingan di head unitnya ini juga sangat baik karena dia sangat lengkap untuk settingan head unitnya. Nah, selain dapat mengakses dari setir itu sendiri, kita juga dapat mengaksesnya melalui setup dan kita dapat menyeting beberapa settingan di sini. Termasuk juga untuk settingan button. Jadi ada tombol-tombol yang dapat kita custom juga dari setirnya ini sendiri. Nah, kemudian kita juga dapat men-set untuk sound audio dari Bose-nya, kita juga dapat kita set dari pengaturan head unitnya, serta untuk settingan vehicle-nya kita juga dapat men-set untuk Hyundai Smart Sense-nya seperti blind spot safety, lane safety, forward safety, driver attention warning, dan juga settingan lainnya semua dapat kita set dari sini. Nah, untuk mode berkendara juga dapat kita set dari sini, serta untuk climate, seat, dan juga light, dan banyak pengaturan lainnya dapat kita set semua dari sini. Nah, kemudian untuk settingan drive itu juga kita dapat men-set untuk regenerative brakingnya. Nah, jadi untuk settingan regenerative brakingnya itu dapat kita set melalui head unitnya seperti ini. Nah, itu kita dapat men-set untuk regenerative brakingnya auto, medium, gentle, ataupun strong. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan pedal shift untuk menaikkan atau menurunkan regenerative brakingnya.
seperti yang sudah saya bilang. Dan di sini kita juga dapat mengcustom untuk tampilannya seperti white background, black background, dan lain-lain. Serta untuk settingan di head unit ini juga cukup lengkap, karena Hyundai itu memasukkan beberapa fungsi yang harusnya tombol fisik menjadi fitur-fitur yang ada di head unitnya. Seperti di sini juga ada phone projection. Jadi mobil ini sudah mensupport Apple CarPlay dan juga Android Auto secara wireless. Dan juga ada tombol EV. Dan ketika tombol EV ini kita tekan, kita akan dapat melihat untuk range dari baterai dari mobil ini dapat berjalan berapa kilometer lagi. Seperti contohnya ini, ketika AC itu menyala, kita dapat berjalan 134 kilo. Dan ketika AC itu mati, kita dapat berjalan sekitar 142 kilo. Dan juga kita dapat men-set untuk charging time-nya, kita dapat set untuk V2L-nya dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga mendapatkan settingan. Di sini kita dapat men-set untuk semua keperluan EV-nya, seperti ketika kita ngecas, kita ingin dia limit di berapa persen, itu dapat kita set dari sini. Dan kemudian kita juga mendapat quiet mode, dia akan mematikan speaker di bagian belakang sehingga penumpang belakang tidak akan terganggu dengan audio yang ada di depan. Serta seperti yang tadi sudah saya bilang, untuk pengaturan memori seatnya itu juga dapat kita lakukan dari head unitnya ini sendiri. Dimana untuk head unitnya ini sendiri dia sangat lengkap, sehingga kita dapat men-set untuk kursi elektriknya itu 4-4-nya dapat kita set dari head unitnya. Seperti contohnya, saya memajukan dan memundurkan kursi saya dari head unit. Serta reclining juga dapat saya set dari head unit. Dan untuk kursi penumpang dan penumpang belakang juga dapat dimaju mundurkan melalui head unit ini. Nah, kemudian kita juga mendapatkan heat atau ventilated seat. Jadi kursi ini dapat didinginkan ataupun dihangatkan, namun tidak terdapat tombol fisik juga seperti yang ada di Hyundai Creta maupun Hyundai lainnya. Di sini kita akan mendapatkan fitur di head unitnya, di mana kita dapat dengan mudah menyentuh ini atau kita geser-geser seperti ini untuk kita setel ventilated atau heat seatnya. Jadi pemanas atau penghangat joknya, pendingin atau penghangat joknya itu dapat kita set dari head unit ini. Nah, kemudian kita juga mendapatkan set fitur climate, di mana di sini kita akan dapat men-setting suhu, dan dia juga akan otomatis mensinkronkan dengan yang ada di bawah ini. Nah, misalnya ketika ini saya geser ke 21 derajat, maka dia juga akan ikut menampilkan 21 derajat di tampilan bawah ini. Nah, untuk settingan AC-nya ini dia juga sudah full layar sentuh, sehingga kita juga dapat mengaturnya langsung dari sini jika kita tidak ingin mengakses head unitnya ini. Nah, semuanya dapat kita atur, namun dengan touchscreen, tidak dengan tombol-tombol fisik lagi. Untuk arah semburannya juga dapat kita atur dari head unit semua. Kemudian kita juga akan membahas untuk konsol tengahnya, di mana di konsol tengahnya ini kalau kita lihat, ini kita dapat memajukan dan memundurkan. Nah, kalau kalian lihat di bagian tengah ini juga kosong, karena mobil ini tidak ada mekanisme penggerak atau gardan belakang dan lain-lain, dan juga tidak ada knalpot, sehingga mobil ini dapat dibuat rata seperti ini dari bagian depan hingga ke bagian belakang, dengan sasis yang juga memang dibuat oleh Hyundai khusus untuk mobil listrik. Nah, di bagian depannya ini kita akan mendapatkan sebuah port charging 12 volt 180 watt, dan juga sebuah USB Type A port dan tempat penyimpanan di bagian bawah. Nah, kemudian kita juga dapat 2 buah cup holder di bagian tengahnya ini, konsol tengah. Nah, kita juga mendapatkan 2 buah USB port Type A lagi di bagian tengahnya ini. Jadi total di mobil ini ada 5 port, dengan 2 di belakang, 2 di konsol tengah, dan juga 1 di bagian depan tadi. Nah, selain itu kita juga dilengkapi dengan wireless charging di Hyundai Ioniq 5 ini.
Sehingga jika device kalian sudah mensupport wireless charging, kalian dapat meletakkan device kalian di bawah dan dia akan mengecas secara wireless. Namun sayangnya di mobil ini tidak terdapat port USB Type-C, sehingga kita tidak dapat menggunakan port USB Type-C di mobil ini. Nah, untuk konsol tengahnya ini sendiri, kita dapat mengangkat armrestnya, dan di bagian dalamnya ini masih terdapat sebuah tempat penyimpanan kecil. Nah, untuk penyimpanan besarnya itu, kita dapat menyimpan barang-barang yang banyak di bagian bawah, karena ini untuk tempatnya itu sangat luas. Dan untuk armrestnya itu dapat dinaik turunkan. Nah, selain itu, di mobil ini kalau kita lihat di bagian atasnya, itu kita tidak mendapatkan sunroof seperti mobil pada umumnya. Jadi kita mendapatkan panoramic roof, di mana kacanya itu tidak dapat terbuka, namun kita dapat membuka tirainya ini. Seperti contohnya ini saya buka tirainya, kita tinggal menekan tuasnya ke belakang, maka tirainya itu akan terbuka. Dan tirainya itu juga terbukanya tidak dari depan ke belakang, namun dia terbukanya itu dari tengah dan ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian untuk menyalakan atau mematikan lampu, kita cukup menekan tombol ini dan semua lampu itu dapat menyala. Dan ketika kita menekan tombol ini, maka lampu tengahnya aja yang akan menyala. Untuk spionnya ini sendiri, sepertinya ini juga sudah menggunakan spion auto dimming, sehingga ketika kita disorot oleh lampu dari belakang, spionnya ini akan meredam cahaya sehingga tidak menyilaukan kita. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian belakang untuk melihat posisi duduk dan juga legroom yang tersisa dengan posisi menyetir saya seperti ini. Nah, ini sudah saya set tadi posisi duduk saya ke posisi saya ketika menyetir. Dan kalau kalian sadar, di bagian pedalnya itu terdapat detail-detail juga seperti min dan plus. Jadi untuk gasnya itu diberi detail seperti plus, dan untuk pedal remnya ini diberi detail seperti min. Nah, sekarang kita akan lanjut ke deret kedua. Oke, kemudian kita sudah masuk ke deret kedua. Nah, ini di bagian pintunya itu kita akan mendapatkan tirai privacy. Dan di bagian door handle-nya ini terdapat ambient light di bagian dalam dan juga di speakernya seperti di bagian depan. Dan untuk ambient light-nya ini dapat diatur melalui head unit juga. Nah, di bagian kursi belakang ini kita mendapatkan penghangat jok, namun kita tidak mendapatkan pendingin jok, dan itu kita dapat setting dari tombol yang ada di armrestnya ini. Nah, untuk kaca dia tidak auto di bagian belakang, namun di bagian depan, kiri dan kanan itu sudah auto. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya itu diletakkan di bagian pilarnya ini, sehingga tidak diletakkan di atas karena terdapat panoramic roof, dan tidak diletakkan juga di bagian tengah. Namun peletakannya itu di pilar seperti ini. Dan untuk semburan anginnya juga dapat kita set kencang dan pelannya itu dari sini melalui tuas mekanik. Nah, kemudian untuk posisi duduk di deret kedua ini sangat nyaman. Untuk joknya juga masih dapat menopang kaki dengan baik. Dan untuk legroomnya itu bisa dilihat ini masih sangat lega. Ini masih di atas 4 jari untuk legroom dengan posisi saya ketika menyetir. Nah, di bagian tengah kita juga mendapatkan armrest yang dapat kita tarik seperti ini. Serta kalau kita lihat di bagian bawah ini, seperti yang tadi sudah saya bilang juga, ini kita mendapatkan 2 buah port USB Type A lagi. Jadi total ada 5. Dan di bagian bawahnya ini terdapat tempat penyimpanan untuk USB. Untuk ketika kita mengecas HP, kita dapat meletakkan HP kita di sini, ataupun kita dapat meletakkan barang-barang lain di sini. Nah, namun ada sesuatu yang berbeda dari mobil-mobil seperti pada umumnya, yaitu di bagian tombol-tombol yang ada di sisi driver ini, sisi penumpang depan ini, itu ketika kita tekan, itu bukan untuk memajukan atau memundurkan kursi depan sebelah kiri,
Namun tombol yang ada di Ioniq 5 ini digunakan untuk memajukan ataupun memundurkan kursi belakang. Nah, seperti ini saya memajukan kursi di sebelah saya dengan menggunakan tombol yang ada di kursi penumpang kiri. Dan kita juga dapat memundurkan. Untuk kursi di bagian belakang ini, maju mundurnya itu secara elektrik. Namun untuk recliningnya itu masih belum elektrik. Jadi kita masih menggunakan tuas manual seperti ini. Namun untuk posisi duduknya itu sangat ergonomis. Dan di bagian belakang ini kita masih mendapatkan sebuah lampu di bagian kiri dan kanan. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian bagasi belakang. Oke, kemudian kita akan melihat bagasinya. Nah, untuk bagasinya itu kita cukup membukanya dengan menekan tombol yang ada di bagian bawah. Dan pintu itu akan terbuka secara otomatis. Nah, untuk bagasinya itu bisa kita lihat untuk kapasitasnya ini sangat luas. Dan ini juga di bagian bawah kita masih terdapat tempat penyimpanan. Serta untuk Hyundai Ioniq 5 ini kita tidak diberikan ban serep lagi, namun kita diberikan Tire Mobility Kit atau TMK. Nah, kemudian kita juga mendapatkan space yang rata dan cukup lega di bagian belakang. Kemudian kita juga masih mendapatkan satu buah power outlet 12 volt di bagian bagasinya ini di belakang. Untuk melipat kursi di deret kedua itu tidak dapat dilakukan dari bagian belakang. Namun kita harus melipatnya secara manual dari samping seperti ini. Nah, ketika dia sudah terlipat, ini akan menjadi rata lantai. Dan untuk pelipatannya itu memang dia tidak memiliki tombol atau tuas yang dapat kita tarik dari bagian samping. Jadi kita harus secara manual dari bagian samping dan kita tarik tuas recliningnya. Nah, kemudian kalau kalian lihat di bagian sampingnya ini juga terdapat sebuah tempat yang dimana ini dapat membuka charging portnya secara manual melalui tuas yang ada di dalam. Jadi ketika charging port itu misalnya bermasalah dan tidak dapat terbuka, kita masih dapat membukanya dari bagian luar dan dapat mengecasnya seperti biasanya. Sekarang saya akan menutupnya lagi. Kita cukup menekan tombol ini dan pintu akan tertutup. Oke, sekian saja review Hyundai Ioniq 5 kali ini. Jika kalian ingin lebih detail tentang mobil ini, kalian dapat langsung mengunjungi Hyundai Pontianak atau kalian dapat cek kolom deskripsi di bawah ini untuk info lebih detail tentang mobil ini. Sekian dari saya, terima kasih.